Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak kelas 2 yang solih-solihah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pak Guru harapkan kalian tetap sehat selalu dan bersemangat dalam belajar meskipun hanya di rumah saja. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah senang membaca Al-Quran. Dan submaterinya adalah pesan surat Al-Asr. Anak-anak, marilah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta kita dimudahkan untuk memahami serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, baiklah, kita lanjutkan saja bahwa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran ini, mengamati, mencermati, serta menyimak dengan baik, maka diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap saling menasehati dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti Quran surat Al-Asr dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menyebutkan jumlah ayat Quran surat Al-Asr dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan tempat turunnya Quran surat Al-Asr dengan benar. Dan yang keenam, kalian dapat menjelaskan isi pokok Quran surat Al-Asr dengan benar. Baik anak-anak sekalian, mari kita mulai saja tentang submateri kita, pesan surat Al-Asr. Anak-anak, marilah kita baca terlebih dahulu surat Al-Asr berikut ini. Tentunya kalian sudah hafal, tetapi Pak Guru harapkan kalian bisa menghafalnya dengan tartil, dengan benar, membacanya dengan tartil dan benar. Baik, Pak Guru akan mengajarkan kalian tentang membaca Quran surat Al-Asr dengan tartil dan benar. Ya, kita membaca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wal 'ashr. Selanjutnya, innal insana lafi khusr. Kita gabungkan saja dengan ayat ketiga, ya. Ulangi. Innal insana lafi khusrin illa. Diulangi dari illa. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena ini agak panjang, maka dipotong di wa 'amilus shalihat. Nanti kita ulangi dari wa 'amilus shalihat, ya. Diulangi dari wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Oke, diulangi dari bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus shalihat
wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Diulangi anak-anak sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti ya. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Anak-anak, bacaan kalian, hafalan kalian paling tidak bacaannya seperti yang Pak Guru ajarkan ya. Memotong ayatnya itu tadi, kemudian melanjutkannya itu sesuai dengan yang Pak Guru ajarkan tadi. Kita ulangi lagi, kemudian kalian hafalkan. Mari kita ulangi lagi dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bacanya pelan-pelan, yang tartil, yang pelan-pelan ya, biar bacaan Al-Qur'annya indah, bagus, enak didengar ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan saja tentang surat Al-Asr dan artinya. Ini surat Al-Asr dan artinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang pertama dari surat Al-Asr, wal 'ashr, itu artinya demi masa atau demi waktu. Ayat kedua, innal insana lafi khusr, artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat ketiga, illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ini arti dari surat Al-Asr ayat 1, 2, dan 3 ya, ayat 1 sampai 3. Baik anak-anak, inilah pesan dari surat Al-Asr. Pesan surat Al-Asr yang pertama anak-anak, bahwa Al-Asr itu artinya waktu atau masa ya, seperti tadi, wal 'asr, demi waktu atau demi masa ya, Al-Asr, waktu atau masa ya, artinya waktu atau masa. Kemudian pesan surat Al-Asr adalah pesannya adalah bahwa manusia berada dalam keadaan merugi kecuali beberapa orang saja. Kecuali siapa saja yang tidak merugi? Ya. Di antara orang yang tidak merugi yaitu yang pertama adalah orang yang beriman. Yang kedua, wa 'amilus shalihati, yaitu orang yang berbuat baik. Ya, seperti beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu ya mengerjakan kewajiban sholat, berdoa, berzikir kepada Allah, itu beribadah kepada Allah. Kemudian orang yang berbuat baik, contohnya lagi adalah menolong sesama manusia. Menolong teman, kalau ada temannya yang kesusahan ditolong. Kemudian bersedekah, kalau ada orang yang meminta-minta diberi sedekah. Kalau ada tetangganya yang kekurangan, sebelum meminta kita kasih sedekah kepada mereka ya. Itu namanya berbuat baik. Wa 'amilus shalihati, yaitu orang yang berbuat
baik. Itu orang yang tidak rugi. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak rugi selanjutnya adalah orang yang saling menasehati tentang kebenaran. Apabila temanmu berbuat tidak baik, dinasehati, ya. Apabila ada temanmu yang nakal terhadap temannya yang lain, maka kalian nasihati. Jangan nakal terhadap teman, ya. Itu namanya saling menasehati. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang tidak rugi, maka kita harus saling menasehati tentang kebenaran. Kemudian yang keempat, orang yang tidak rugi, yaitu orang yang saling menasehati untuk tetap dalam kesabaran, ya. Misalkan ada temanmu diejek oleh temanmu yang lain, maka kamu nasihati, sabar, ya. Sabar, nggak usah marah, nggak usah diladeni. Nah, itu namanya menasihati untuk tetap dalam kesabaran. Baik anak-anak, dari apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, ini untuk mengingat saja lagu tentang surat Al-Asr. Dinyanyikan seperti lagu Pelangi-Pelangi. Ayo Pak Guru ajak nyanyi. Mari kita nyanyi dulu tentang surat Al-Asr. Lagunya seperti Pelangi-Pelangi, ya. Ingat kan lagu Pelangi-Pelangi? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Seperti itu, ya. Baik, kita nyanyikan untuk lagu Al-Asr. Al-Asr, Al-Asr, ada 3 ayat. Al-Asr, Al-Asr, turunnya di Mekah. Al-Asr artinya waktu atau masa. Semua orang rugi kecuali siapa? Ayo, tebak-tebakan. Baik, kita ulangi lagi lagu ini anak-anak, ya. 1, 2, 3. Al-Asr, Al-Asr, ada 3 ayat. Al-Asr, Al-Asr, turunnya di Mekah. Al-Asr artinya waktu atau masa. Semua orang rugi kecuali siapa? Ya, kalian sebutkan, ya. Orang yang tidak rugi itu siapa saja. Oke anak-anak, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan, yaitu kesimpulannya yang pertama, bahwa surat Al-Asr berjumlah 3 ayat, ya. Kemudian yang kedua, surat Al-Asr diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, Al-Asr artinya waktu atau masa. Yang keempat, pesan surat Al-Asr adalah bahwa manusia berada dalam keadaan merugi, kecuali beberapa orang saja. Siapa orang yang tidak rugi? Orang yang tidak merugi yaitu yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berbuat kebaikan, yang ketiga orang yang saling menasihati tentang kebenaran, yang keempat orang yang saling menasihati untuk tetap dalam kesabaran. Demikian anak-anak sekalian pembelajaran kita tentang pesan surat Al-Asr. Untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi, mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Oke, ini perintahnya. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Soal yang pertama, Al-Asr artinya. Soal yang kedua, surat Al-Asr diturunkan di. Soal yang ketiga, disebutkan dalam surat Al-Asr bahwa manusia akan bagaimana, ya. Yang keempat, orang-orang yang tidak akan merugi, antara lain apa saja disebutkan, ya. Yang nomor 5, berbuat baik itu contohnya apa saja, ya. Ayo silahkan dikerjakan, mudah-mudahan sukses dalam mengerjakannya dan mendapatkan nilai yang baik. Dikerjakan di buku tulis, lalu hasilnya difotokan dan dikirimkan ke nomor WA Bapak Ibu Guru. Silahkan. Dan marilah anak-anak sekalian, karena pembelajaran kita sudah usai, mari kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.